Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa Simatupang dari kelas PKOD 2018, NIM 6181121011. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah kesehatan mental. Yaitu pertanyaan pertama, jelaskan pendapat ahli yang menjelaskan pengertian kesehatan mental. Menurut Ihram, kesehatan mental adalah terwujudnya integritas kepribadian, keselaraan dengan jati diri, pertumbuhan ke arah realistis diri dan ke arah hubungan yang sehat dengan orang lain. Kemudian menurut Webster, yaitu suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketiga, menurut Derajat atau dalam Bastaman 2001, yaitu terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dari lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian menurut Piper dan Uden 2006, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Kemudian menurut Noto Sodirjo dan Latipun tahun 2005, kesehatan mental yaitu pertama itu karena tidak sakit, kemudian tidak jatuh sakit akibat stresor, ketiga sesuai dengan kapasitasnya dan selera dengan lingkungannya, dan keempat tumbuh dan berkembang secara positif. Kemudian menurut Frank LK dalam Noto Sudirjo dan Latipun tahun 2005 mengemukakan bahwa kesehatan mental merupakan orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang, matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian atau tanpa membayar terlalu tinggi biaya sendiri atau oleh masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua yaitu hakikat ilmu kesehatan mental dari aspeknya. Pertama dari ontologi, yaitu kesehatan mental merujuk kepada kebenaran. Kemudian epistemologi, kesehatan mental yang merujuk ke pemikiran atau pengetahuan. Dan terakhir aksiologi, yaitu aksiologi kesehatan mental yang mempengaruhi pada nilai. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan saudara mempelajari ilmu kesehatan mental bila dihubungkan dengan profesi Anda nanti setelah sarjana. Tujuan saya mempelajari ilmu kesehatan mental ini adalah untuk bekal saya dalam menghadapi siswa atau atlet yang memiliki sifat yang berbeda, agar dapat mempersatukan mereka lewat mental, dan juga mempersiapkan atlet agar mental mereka dapat berkembang ilmu kesehatan mental ini. Kemudian nomor 4 yaitu dasar hukum pembinaan kesehatan mental di Indonesia. Menurut Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa telah disahkan Presiden SBY pada tanggal 7 Agustus 2014. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa diberlakukan dan diundang-undangkan dalam lembaran NKRI tahun 2014 nomor 158. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditempatkan dalam tambahan lembaran NKRI nomor 5571. Kemudian pertanyaan 5, sebutkan 3 aspek faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yaitu pertama, orientasi klasik, seseorang yang dianggap apabila mempunyai keluhan. Dan kemudian ini orientasi penyesuaian diri, yaitu sehat secara psikologis, mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan orang lain. Dan yang terakhir itu orientasi pengembangan profesi, yaitu mencapai taraf kesehatan jiwa. Kemudian pertanyaan 6, kondisi kesehatan mental dapat mempengaruhi tingkah laku dan contoh. Kesehatan mental seseorang dapat mempengaruhi seperti stres, gangguan kecemasan, dan depresi.
Contohnya, seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi dapat membuat dirinya menggunakan narkoba untuk menenangkan stres atau depresi yang diakibatkan tekanan mental dari masalah keluarga. Kemudian pertanyaan nomor 7, kondisi kesehatan mental guru atau pelatih dapat mempengaruhi kesehatan mental anaknya. Yaitu kondisi kesehatan mental guru atau pelatih dapat mempengaruhi mental dari anak didiknya, karena jika mental seorang guru bermasalah, maka dia tidak dapat menyampaikan pembelajaran atau latihan yang sesuai dengan kebutuhan atlet atau anak didik dari seorang pelatih ataupun guru. Contohnya, guru tidak dapat mengajar dengan baik sehingga anak didiknya tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Pada umumnya, siswa akan meniru tingkah laku dari guru. Jadi, jika mental guru bermasalah, akan berdampak juga pada anak didiknya nanti. Dan pertanyaan ke-8 yaitu pandangan tentang kesehatan mental dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi generasi bangsa dilihat dari aspek. Pertama yaitu aspek agama. Dengan adanya teknologi informasi, setiap orang dapat mengakses tentang sejarah agama yang sudah ada, yang dapat merubah pola pikir anak bangsa supaya lebih positif. Kemudian aspek sosial, dapat menimbulkan bersosialisasi dengan media informasi dan komunikasi yang dapat membentuk rasa percaya diri dan dapat mengembangkan mental bagi anak bangsa dalam segi sosial. Ketiga yaitu aspek fisik. Aspek fisik ini dapat mencari referensi tentang kesehatan fisik dan mengaplikasikannya untuk perkembangan kesehatan mental secara fisik. Keempat, aspek mental. Dengan adanya teknologi, komunikasi dan informasi akan mengurangi rasa percaya diri karena dalam bertatap muka secara langsung akan terasa berbeda hingga mental dari anak tidak akan berkembang. Aspek karakteristik yaitu terakhir, secara karakteristik setelah melihat gaya dari berpakaian, cara berbicara dari media informasi, maka akan merubah karakteristik dapat dari segi negatif maupun positif. Kemudian pertanyaan ke-9. Selama COVID-19 berlangsung, kesehatan mental masyarakat, atlet atau mahasiswa menurut saya yaitu seperti yang saya rasakan sendiri, pembelajaran tidak sampai dengan baik yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jaringan, HP rusak, sehingga dalam pembelajaran secara langsung dengan dosen yang ada di sekitar saya merasa gugup karena satu sisi saya kurang pengetahuan tentang yang diajarkan dosen karena beberapa faktor seperti jaringan terputus yang menyebabkan saya tidak berani memberikan pendapat atau saran. Kemudian pertanyaan ke-10, pembinaan kesehatan mental yang harus dilakukan agar dapat tetap dalam kondisi prima, yaitu memberikan penghargaan atau apa yang dicapai oleh siswa maupun atlet sehingga siswa tersebut akan merasa bahwa yang dia lakukan sudah baik. Di sini akan membentuk mental pada diri anak tersebut, memberikan kesempatan untuk tampil ke depan agar mental siswa terlatih untuk tidak gugup dalam memberikan penjelasan ke depannya, menegur dengan tidak membentak siswa agar siswa tersebut tidak langsung merasa down karena kesalahan yang ia lakukan. Dan yang terakhir yaitu mental training. Apa itu mental training? Mental training itu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan mental atlet yang mengandung kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan dalam keadaan bagaimanapun juga menghadapi hambatan dari dalam diri maupun luar di saat pertandingan. Kenapa harus ada mental training? Latihan mental mempunyai peranan yang penting bagi atlet yang berguna untuk mempersiapkan kesiapan mental yang kuat terlebih dalam menghadapi pertandingan. Latihan mental merupakan latihan yang melibatkan keseluruhan aspek kejiwaan dalam menghadapi berbagai macam tekanan saat pertandingan. Untuk apa harus ada mental training? Di sini pelatihan mental harus dianggap sebagai penting bagian dari mempersiapkan atlet untuk jadwal yang menuntut praktek dan kompetisi. Sebagai latihan fisik, atlet yang sukses adalah orang yang sangat termotivasi, fokus, dan percaya diri. Pertanyaan terakhir yaitu 5 jenis latihan mental training dan penerapannya. Pertama itu membuat catatan harian mental atau mental log. Catatan latihan mental merupakan catatan harian yang ditulis setiap atlet selesai melakukan latihan, pertandingan, atau acara lain yang berkaitan dengan olahraganya. Dalam buku catatan latihan mental ini dapat dituliskan pikiran, bayangan, ketakutan, emosi, dan lain-lain yang dianggap penting dan relevan oleh atlet.
Catatan ini semestinya dapat menceritakan bagaimana atlet berpikir, bertindak, bereaksi, juga merasakan, juga merupakan tempat untuk mencurahkan segala perasaan negatif jika melakukan kegagalan atau tampil buruk. Kedua, itu penetapan sasaran atau goal setting. Penetapan sasaran atau goal setting perlu dilakukan agar atlet memiliki arah yang harus dituju. Penetapan sasaran ini sedapat mungkin harus bisa diukur agar dapat melihat perkembangan dari pencapaian sasaran yang ditetapkan. Sasaran ini sebaiknya dikonsultasikan juga dengan pelatih. Sasaran tersebut harus membuat atlet tertantang, tetapi tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit agar dapat berfungsi juga sebagai pembangkit motivasi. Kemudian ketiga, latihan relaksasi. Nah, tujuan daripada latihan relaksasi yaitu latihan manajemen stres adalah untuk mengendalikan ketegangan, baik itu ketegangan fisik maupun psikologis. Ada berbagai macam bentuk latihan relaksasi, namun yang paling mendasar adalah latihan relaksasi otot secara progresif. Tujuan daripada latihan ini adalah agar atlet dapat mengenali kapan saatnya harus rileks dan membenarkan dengan keadaan tegang. Nah, kemudian keempat, yaitu latihan visualisasi atau mental imagery. Latihan visualisasi ini merupakan suatu bentuk latihan mental yang berupa pembayangan diri di dalam pikiran. Manfaat dari latihan imagery antara lain adalah untuk mempelajari teknik baru, memperbaiki teknik yang masih salah ataupun belum sempurna, latihan simulasi dalam pikiran, dan latihan bagi atlet yang sedang rehabilitasi cedera. Di dalam imagery si atlet bukan hanya melihat dirinya melakukan teknik-teknik, tapi juga memfungsikan indera pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Untuk dapat menguasai latihan imagery, seorang atlet harus dapat mahir dulu dalam melakukan latihan relaksasi. Dan terakhir itu latihan konsentrasi. Konsentrasi merupakan keadaan di mana kesadaran seseorang tertuju pada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Dalam olahraga, masalah yang paling sering timbul akibat terganggunya konsentrasi adalah berkurangnya akurasi lemparan, pukulan, tendangan, atau tembakan sehingga tidak mengenai sasaran dalam olahraga tertentu. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih telah memberikan tanggapan. Saya ucapkan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.